Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama Ustazah Aris. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan IPS, kelas 5, SDIT Insan Utama. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 2. Yang pertama, tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Yang kedua, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, Soli dan Solihah, apakah kalian sudah siap? Pembahasan yang pertama tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat 2 macam peta, yaitu yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kemudian ada peta khusus atau peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya, menggambarkan tentang potensi kekayaan alam, kepadatan penduduk, banyaknya suku bangsa, dan lain-lain. Contohnya, peta kekayaan alam Indonesia. Pada layar kalian terdapat peta tentang kekayaan alam Indonesia. Di sana dilengkapi dengan simbol-simbol di manakah penghasil, misalnya penghasil aspal, belerang, penghasil garam, penghasil granit, dan lain-lain. Kemudian ada peta kepadatan penduduk Indonesia. Pada layar kalian terdapat gambar peta. Di sana juga dilengkapi dengan simbol dari yang jarang penduduknya sampai yang padat. Yang jarang itu berwarna hijau tua, yang padat berwarna merah. Kemudian juga ada peta keragaman suku Indonesia. Di sana terdapat nama suku yang ada di Indonesia berada di pulau mana saja. Nah, Soli dan Solihah, selanjutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama dari Pulau Sumatera. Di sana ada gunung, misalnya Gunung Leuser, Gunung Kerinci, kemudian ada sungai, Sungai Musi, Sungai Asahan. Di Pulau Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Kemudian flora yang ada di Sumatera, contohnya bungong jempa, bunga kenanga. Kemudian fauna, contohnya yang dari Sumatera, gajah, orangutan, harimau. Nah, kemudian pada Pulau Jawa, kenampakan alam gunung, ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Kemudian di Pulau Jawa juga banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Kemudian flora khas Jawa, misalnya salak, condet, gandaria. Fauna dari Jawa misalnya banteng, ayam bekisar. Kemudian pada Pulau Kalimantan, kenampakan alamnya misalnya ada Sungai Kapuas, ada Sungai Kayahan, dan Sungai Barito. Sebagian besar wilayah di Kalimantan ditutupi hutan hujan. Flora yang berada dari Kalimantan misalnya anggrek hitam, faunanya orangutan, pesut, owa, bekantan. Kemudian kita ke Pulau Sulawesi.
Kenampakan alam yang ada di Pulau Sulawesi misalnya ada Gunung Lompo, Bakang, Malino, ada Sungai Cenrana, Malili, Poso. Kemudian di Sulawesi juga memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora Sulawesi misalnya eboni dan damar, faunanya misalnya maleo, kuskus, dan anoa. Kemudian Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Kenampakan alam gunung misalnya ada Gunung Rinjani, Tambora, Batur, ada Selat Alas, ada Sumba, ada Bali. Dan di Nusa Tenggara dan Bali didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya misalnya ajang kelicung, cendana, faunanya misalnya komodo dan jalak Bali. Kemudian daerah kepulauan Maluku dan Papua, misalnya ada Gunung Gamkunora, ada Gunung Ibu, ada Puncak Jaya. Nah, di Kepulauan Maluku dan Papua itu ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Floranya misalnya bunga anggrek, larat, bunga merah, fauna yang khas dari Papua misalnya cendrawasih, nuri, kemudian Raja Ambon. Nah, soli dan solihah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, maha teliti." Perbedaan kita dengan orang lain adalah pada ketakwaannya, bukan ada pada suku, warna kulit, atau kekayaan. Karena itu, sudah seharusnya kita berupaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yaitu hamba yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perbedaan dalam suatu bangsa sudah pasti ada dan merupakan hal yang biasa. Akan tetapi, jika perbedaan itu justru mempersatukan dan menguatkan suatu bangsa, maka itu adalah hal yang luar biasa. Hal itulah yang terjadi dengan bangsa kita Indonesia. Bangsa kita yang terdiri dari berbagai suku justru bisa bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, ayo kita lakukan hal-hal yang bisa mempererat kesatuan kita. Nah, soli dan solihah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.